Halo semua, jumpa lagi dalam realita kehidupan yang kelima saat ini. Sebelum ngebahas ke topik berikutnya, mohon kepada para penonton untuk berkembang ke channel ini. Saya memohon meminta subscribe, like, dan komennya, jangan lupa ya. Gue sekarang akan membahas tentang kehidupan seorang sekarang berprofesi sebagai ojek online. Dulunya dia seorang pekerja pegawai swasta yang lumayan, dia agak lama juga kerja di situ sampai kebeli rumah. Tapi karena memang di luar skenario ternyata dia terkena PHK. Akhirnya setelah dia usaha sana sini mentok, akhirnya dia berprofesi lah sebagai ojek online. Dalam perkembangan waktu, pada saat dia turun sebagai ojek online, mungkin penghasilannya agak lumayan ya. Tapi kesininya setelah nambah driver, apalagi sekarang dengan adanya wabah corona, itu agak akan sulit mendapat setoran yang banyak atau penghasilan yang banyak. Kita lihat visualisasinya. Assalamualaikum, nama saya Juartono, panggilannya Jumoe. Sehari-harinya ojol. Dulunya saya karyawan swasta. Ya, alhamdulillah waktu itu masih lumayan. Terus kena PHK. Gara-gara kena PHK, saya menjalani kehidupan sehari-hari kerjanya ojol. Nah, ini rumah hasil dari kerja saya dulu waktu kerja, bukan dari hasil ojol. Untuk sementara ini sehari-harinya ojol kurang menentu alias sepi gara-gara pandemi COVID-19. Awalnya di ojol ya alhamdulillah ya bisa ketabung lah untuk biaya sehari-hari dan untuk keperluan sekolah anak-anak. Semenjak banyak driver ojol dan pandemi COVID ini, jadinya semakin kesininya anyep alias sepi. Solusinya belum kepikir untuk selanjutnya gimana. Untuk sehari-harinya sementara ini ya alhamdulillah ada tabungan dikit-dikit, tetapi lama-lama ya namanya tabungan ya habis lah. Masalahnya sekarang ojol sehari cuma dapat 1, 2, 3, itu nggak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi untuk sementara ini saya berusaha untuk bertahan atau fit ya dari hasil tabungan lah. Tapi ya nggak cukup juga sih, lama-lama kan habis namanya tabungan. Ya, itu tentang perjalanan Kang Jo. Ya, pagi-pagi itu ngelap motor, manasin sebelum dia berangkat untuk nyari penumpang, baru dia jalan. Itulah keseharian dia selama menjalani ojek online sampai sekarang ini.
tadi sedikit sekelumit cerita tentang Mas Kang Jo ya, yang sekarang berprofesi sebagai ojek online. Karena untuk menghidupi anak istrinya, sementara pekerjaan susah, apalagi yang ada juga banyak yang di PHK yang kerja. Akhirnya dia tetaplah berusaha di ojek online walaupun sudah tidak sesuai dengan pemasukannya, tapi ya mau gimana lagi. Sekarang ini banyak kehidupan yang di masyarakat sehari-hari, terutama masyarakat yang di bawah, karena di Indonesia ini lebih banyak masyarakat yang di bawah dibanding yang di atas. Itu memang agak apa ya, mungkin dari atas sampai bawah ya, dengan adanya wabah juga lusuhnya ekonomi itu agak sulit mencari pekerjaan yang layak. Akhirnya apapun dikerjakan, dan itu bagus selama itu hasilnya memang didapat dengan cara halal. Itulah kehidupan masyarakat kita sekarang ini dalam mempertahankan, memperjuangkan kehidupan keluarganya. Dan gue akan bercerita lagi seorang ibu muda yang belum lama, yang udah hidup sendiri karena perceraian dengan suaminya. Dia menghidupi kedua anaknya sampai dewasa, dan alhamdulillah salah satunya sekarang udah bekerja. Paling nggak udah agak lepas lah satu tanggungannya, tinggal satu lagi yang masih sekolah. Dan ibu ini dengan begitu gigihnya untuk bertahan hidup dengan cara dia suka nyanyi di OT atau dangdut. Dan mending kita lihat visualisasinya. Kalau yang sekarang udah ya, aku hidup sendiri, banyak sedihnya gitu, banyak kesalnya gitu. Kenapa? Apalagi sekarang ini kan, zaman sekarang hidup susah gitu. Saya lebih bersedih lagi gitu, karena namanya orang sendiri. Aduh, saya dan mungkin akan kembali. Dulu waktu saya susah bukan anak kecil gitu. Alhamdulillah sekarang tergantikan sama anak saya yang sudah bekerja gitu. Itu hasil dari kehidupan saya, gigih saya gitu, mencari nafkah buat anak-anak tanpa bantuan siapa-siapa. Itu apa namanya, itulah hidup saya saat ini. Dan saya merasa bahagia sekarang anak-anak sudah besar ya, saya sudah bisa menghidupi mereka sampai sekolah tinggi. Itu hikmahnya dalam kehidupan saya dulu sampai sekarang. Mungkin orang tak bakalan tahu gitu hidup susah saya seperti apa gitu. Dan akan selalu tetap semangat gitu untuk anak-anak, dua putri saya gitu. Membesarkan mereka tidak mudah, ada suka dukanya gitu. Yang besar udah kerja ya? Sudah dia dikerja di asuransi. Kalau yang kecil kelas berapa? Yang kecil masih sekolah di kelas 2 SMK gitu. Mudah-mudahan mereka jadi anak-anak yang sukses, meski mamahnya sendiri yang menafkahi gitu. Terus keluarga Siapa? Keluarga dari saudara-saudara? Kalau saudara, alhamdulillah ada yang mendukung gitu. Cuman mereka juga kan orang-orang susah ya, jadi nggak mungkin dengan harta benda, hanya cukup dengan nasihat. Kalau saya harus kuat gitu, apalagi zaman sekarang. Dan ini Roma ngontrak apa punya sendiri? Rumah milik sendiri gitu. Itu dari semenjak saya dulu dengan suami yang dulu, karena ada anak-anak, mungkin suami saya yang dulu menyuruh saya tinggal di sini gitu. Untuk saat ini gitu. Mungkin kedepannya kalau saya nanti ada seseorang yang bisa menanggung kehidupan saya sama anak-anak, saya akan pindah dari sini. Nah, Itu kembali jadi. lagi dulu lagi masa dangdut itu, kalau pulang jam berapa berangkatnya gitu di dangdut? Kalau itu udah gak kebayang ya, dulu sampai gak pulang 3 hari karena tempatnya masih sama gitu. Kalau dangdut dulu dengan zaman sekarang kan beda ya. Dulu selalu full, dangdut full ya. Dan sekarang Ya, sedih juga ya kalau ngedengar cerita dari ibu tersebut. Tapi ya intinya kita tetap bersyukur aja yang pasti. Dan kekayaan yang paling harga kan ya, kekayaan yang paling berharga itu adalah diberikan kesehatan dan ketenangan. Ya semoga ibu ini akan tegar dalam
menjalani kehidupan sehari-hari. Gue hanya bercerita tentang dua itu untuk season yang kelima di realita kehidupan ini. Dan selanjutnya ya tadi kayaknya untuk acara ini sampai di sini dulu dengan cerita kehidupan masyarakat sehari-hari, terutama masyarakat bawah yang ada di bumi ini, terutama di Indonesia. Terima kasih atas partisipasinya. Gue Erwin Saidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.